Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas partisipasinya di kuliah pagi ini ya. Jadi pada pertemuan kelima ini kita akan lanjut materi mengenai layout dan template. Ya, saya harap nanti teman-teman bisa benar-benar memahami ya, bisa benar-benar memahami dan mengikuti materi hari ini ya, karena materi hari ini cukup penting dan nanti ini akan sangat membantu sekali. Yang selama ini membuat kita sulit, misalkan untuk membuat dashboard gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bikin layout dashboard itu menjadi lebih mudah, simpel, sederhana ya. Jadi seperti itu ya, makanya nanti saya harap teman-teman di sini semua bisa memperhatikan dengan seksama sehingga materi yang nanti akan saya sampaikan ini bisa bisa dipahami ya. Nah, seperti itu. Jadi materi pada kesempatan kali ini ya, setelah kita kemarin membahas mengenai view ya, mulai dari cara manggil view, cara ngirim data ke view ya. Intinya mengelola view ya di kode Igniter 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih berkaitan dengan view, tapi ini lebih spesifik lagi. Jadi sekarang kita akan ngebahas mengenai layouting dan template ya. Oke, nah untuk bisa mempraktekkan ini ya, nanti kita akan membuat sebuah dashboard. Nah, nanti untuk membuat dashboardnya ini kita akan menggunakan template ya, template atau nanti yang sudah ada, dashboard yang sudah ada ya, dashboard Bootstrap ya. Nah, di sini saya sediakan ya, ada admin LTE ya, ada sebenarnya ada ratusan ya yang bisa kalian download ya, cari. Nah, di sini saya coba kasih opsi ada tiga tema untuk dashboard yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini ada admin LTE ya, versi 3.0.3.2, tampilannya kayak gini nanti ya. Kemudian ada Angular Material, nah tampilannya nanti kayak gini ya. Kemudian ada Bootstrap Responsive Admin Template. Nah, tampilannya kayak gini, nanti menunya ini di atas, kalau yang ini ya. Nah, untuk yang akan saya praktekkan, yang akan saya bahas, kita akan menggunakan yang admin LTE. Kalaupun nanti mau pakai template atau theme yang lain, kalian bisa nanti ganti aja ya. Yang penting kalian bisa memahami langkah-langkah dan komponen-komponen mana aja yang diperlukan. Oke. Nah, kita langsung mulai aja ke materi ya. Materi mengenai layout template CI 4 ya. Oke, jadi nanti kita akan membuat ini tampilan dashboard ya. Tampilannya itu seperti ini ya. Jadi menunya ada di sebelah kiri, kemudian ada headernya, dan nanti di tengah-tengah itu dashboardnya. Ya. Nah, langkah pertama yang harus disiapkan ya, pertama kalian harus download dulu template-nya. Nah, di sini kita coba pakai template yang admin LTE ya, template Bootstrap yang admin LTE. Oke. Nah, setelah di-download, silahkan nanti kalian ekstrak ya. Setelah kalian ekstrak, kemudian nanti kalian rename ya. Contohnya saya di sini rename-nya menjadi theme. Menjadi theme ya. Misalkan ini nih. Kemudian setelah di rename, nanti pastekan di folder ini public ya, PCI 4. Ini saya rename si admin LTI-nya ini ya. Saya rename jadi theme ya. Saya rename namanya jadi theme. Jadi nanti manggilnya di public di theme.
Nah, ini isi admin LTE-nya ini semua ya, hasil ekstrakan admin LTE. Seperti itu. Jadi, admin LTE-nya saya rename jadi tem. Terserah kalian mau rename jadi apa gitu ya. Di sini saya rename jadi tem ya. Jadi nanti manggilnya ya di folder public, kemudian tem ya. Seperti itu. Itu langkah pertama. Jadi download, ekstrak, rename, copy ke folder public. Oke. Nah, setelah kalian paste, copy paste ke folder public, langkah selanjutnya kita akan bikin komponen-komponennya. Ya. Jadi gini, ketika kalian masih menggunakan native PHP, ketika mau membuat navigasi bar, pasti kalian seringnya itu di copy paste. Misalkan nih, halaman home, itu berarti navigasi barnya di copy paste ke halaman, nanti ketika halaman bikin about di copy paste, ketika bikin halaman profile gitu di copy paste. Jadi berkali-kali kan bikin ininya, bikin navigasi barnya ya. Nah, itu repot kan? Karena gini, kenapa repot? Jadi ketika ada perubahan link, misalkan di navigasi bar di halaman home, otomatis kalian harus merubah satu-satu juga link yang di navigasi bar about, navigasi bar profile gitu kan. Nah, jadi itu akan repot. Nah, maka dari itu ya, kita akan membuat satu navigasi bar, satu header, satu footer yang nantinya akan kepake ke seluruh halaman. Tidak berulang lagi jadi nantinya. Jadi ketika dirubah misalkan header, maka seluruh halaman, baik halaman about, home, profile apa, itu akan ikut berganti. Ketika navigasi barnya berubah, ya itu semuanya juga ikut berubah. Jadi enggak di komponen-komponen enggak berulang-ulang, jadi gitu ya. Ya itu repotnya kalau kalian menerapkan dengan cara yang konvensional gitu ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk membuat itu maka kita bikin 3 komponen nih ya. Kita bikin 3 komponen ya. Jadi di folder view ya, nih di app, kemudian di folder view, kalian bikin folder ya, namanya parsial atau apapun lah bebas penamaannya. Cuman di sini saya namanya parsial. Kemudian di dalam folder parsial ini saya bikin 3 komponen ini. Untuk footer, untuk header, sama untuk sidebar. Sidebar itu menu yang ada di kiri ya, atau navigasinya, navbarnya, navbar yang ada di kiri ya. Jadi itu ya, saya ulangi. Jadi ketika sudah di copy paste yang tema tadi, yang admin LTE tadi, silahkan bikin folder nih, bikin folder di dalam folder view. Kemudian di dalam folder view bikin folder, kemudian dibuat 3 buah file. Nih, buat 3 file, itu footer, header, sama sidebar ya, di dalam folder parsial. Oke. Nah, setelah bikin 3 file ini, kita isi nih ya. Kita isi header, footer, dan sidebar ini ya, sesuai dengan tema yang kita pakai. Tadi kan kita pakai tema admin LTE ya. Nah, kita bikin pertama dari headernya dulu nih. Ya, ini bisa kita lihat. Nah, kita bikin dari headernya dulu. Nah, nanti di headnya kita panggil ya. Kita panggil komponen yang dari admin LTE-nya nih. Ya, kita panggil komponen ini nih. Ya, this dan plugin ya. Ya, di folder tem ya. This dan plugin. Nantinya akan kita pakai ya, this dan plugin ini. Isinya apa? Ya, kita lihat ya. Jadi isi dari folder tem this itu. Oke, kita buka ya. C4, kemudian di public kan, public, kemudian tem. Nah,
Nah, yang kita pakai ini yang dis sama ini DST, nah isinya nanti CSS yang digunakan di tema itu ya. Nah, ini CSS dan JS-nya. Jadi semua nanti kita panggil sama satu lagi di plugin-pluginnya. Ya, ini ada banyak plugin yang nanti kita gunakan. Jadi intinya kalian panggil dis sama pluginnya. Oke. Nah, untuk membuat header ya ini ya. Nah, jadi header ini ya kalian nanti ketikkan aja ini ya. Ini script header ini dari mana? Ya dari si tema tadi ya. Kalau kalian mau lihat manual ya, bisa kalian buka nih si tema di folder apa? Public ya. Public tema tema ya. Kemudian yang indeksnya mana? Indeks tem index, nah misalkan ini. Nah, jadi kita buka. Nah, ya. Jadi nanti ya bisa kita lihat nih. Ini dari tema yang apa? Yang ada di yang admin LTE tadi ya. Nah, nanti kita ambil ininya aja apa? Headernya aja. Ini kalau dibuka ya si indeks HTML ini ya, tampilannya kayak gini. Nah, indeks HTML. Nah, jadi kita tinggal make-make aja sebenarnya. Kita buka. Nah, ini ya. Jadi yang admin LTE itu nah kayak gini ya. Jadi nanti kita manfaatkan ininya ya, sidebarnya, kemudian ini headernya, ya, kemudian sama footernya. Nah, yang headernya nih kita manfaatkan udah saya sederhanakan ya. Jadi ini navigasi bar, search dan yang lainnya udah saya hapus ya. Ini jadi saya cuman ngambil ininya aja atasnya ya. Oke. Jadi ini untuk header isinya seperti ini nanti yang header PHP-nya ya. Oke, jadi nanti ya, ini yang header PHP ini yang ini. Nah, ini ya isinya ya ini ya, yang ini. Ya, ini ngambil dari potongan yang di admin LTE tadi ya. Kemudian ya, setelah itu, setelah bikin headernya, kita bikin footernya. Ya. Footernya itu plus manggil nanti JS-JS-nya ya, Java ya, apa jQuery-nya. Nah, nanti ya panggil ya jQuery-nya ya. jQuery kemudian yang di bootstrap-nya sama yang JS di admin LTE-nya ya. Itu dipanggil. Nah, itu ya untuk yang header. Udah seperti itu, udah. Kemudian ini footer. Nah, yang terakhir yang paling penting ini sidebar-nya. Sidebar-nya ya. Nah, nanti ini sidebar-nya juga ngambil motong ya dari yang ini si admin LTE ya. Jadi kita tidak buat dari awal, nanti tinggal disesuaikan ini menu yang pertama ini yang dashboard ya. Kemudian ini yang kedua ini untuk profile ya, misalkan ini yang ketiga untuk about. Atau bisa kalian rubah ya, punya saya rubah misalkan ini dashboard, yang ini saya rubah jadi mahasiswa ya, yang ini saya rubah menjadi dosen. Sehingga nanti ini ya, ketika diklik linknya, kalian rubah ke controller yang ingin kalian tuju. Misalkan saya ini rubah menjadi mahasiswa, maka nanti panggilnya ya controller mahasiswa. Yang about ini saya rubah menjadi dosen. Ya nanti panggilnya ke controller dosen gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti tinggal disesuaikan. Jadi nah, nanti kalian tinggal panggil-panggil aja ketiga file ini, footer, header, sama sidebar di tampilan-tampilan yang akan kalian buat. Ya. Jadi intinya bikin tiga komponen itu dulu yang nanti akan kita panggil-panggil. Ya. Jadi ini memudahkan kalian dalam mengatur apa
menu mengatur header aja. Nggak perlu kalian buat berulang-ulang ya ketika kalian membuat page. Okay. Nah, setelah membuat 3 file tadi, nah contoh nih, saya mau membuat tampilan dashboard. Ya, nanti tinggal panggil aja. Jadi kalian nggak usah bikin header lagi ya di view di file yang ada di view tuh. Nanti tinggal panggil aja nih. Ini untuk header tinggal panggil nih echo view di partial header gitu ya. Untuk sidebar ya kita panggil ya ini di partial sidebar ya. Jadi nanti dengan memanggil ini otomatis si header ya dan sidebar ini akan muncul. Nah, kalian tinggal isi kontennya aja ini yang di tengahnya aja. Nah, contoh ini ya konten yang di tengah hanya menampilkan selamat datang kayak gitu. Nah, jadi hasilnya nah seperti ini. Ya, nah kayak gini. Nah, ini headernya ini nih ya. Ini headernya jadi tinggal panggil aja ya. Kemudian ini sidebarnya ya tinggal panggil dan ini footernya ya tinggal panggil. Nah, jadi ketika kalian membuat file di view nanti ini area ini ya tinggal bikin ininya aja. Jadi ini atas ini sidebar sama bawah footer itu tinggal panggil aja. Jadi ketika ini dirubah, misalkan nih bagian ini dirubah, maka di semua halaman akan ikut berubah. Gitu ya. Jadi enggak manual lagi bikin. Contoh nih, saya klik mahasiswa ya. Nah, saya klik mahasiswa gitu ya. Nah, ini jadi nanti si headernya ini tinggal panggil ya. Sidebarnya ini tinggal panggil, footernya tinggal panggil gitu ya. Nah, ini yang saya buat nih, yang ini ya, yang untuk data mahasiswa dengan memanggil controller mahasiswa dan metode data mahasiswa seperti itu ya. Ya. Kalau dilihat ya source code-nya nih, kalau mau tahu yang data mahasiswa itu ya, jadi di view itu saya cuman manggil ininya aja, komponen-komponen yang dibutuhkan app view. Nah, saya dibikin kelompok lagi nih. Contoh yang untuk mahasiswa saya bikin folder lagi. Nah, jadi untuk mahasiswa nih, ya. Bisa kalian lihat nih. Nah, jadi untuk headernya nih tinggal panggil. Jadi saya nggak usah bikin lagi header. Untuk sidebar-nya juga ini tinggal panggil ya. Jadi saya nggak usah bikin sidebar lagi. Ya, nanti saya tinggal bikin isinya aja nih. Isi dari halamannya itu ini ya, yang menampilkan mahasiswa ya, data mahasiswa. Kemudian ini tutup dengan footer ya, kayak gitu ya, seperti itu. Jadi dosen misalkan nih yang halaman dosen tuh ya, jadi misalkan tinggal ini aja panggil apa kita nanti di view itu bikin untuk ininya aja ya, untuk bagian tengahnya aja, karena header, sidebar sama footer itu tinggal manggil ya. Jadi ketika kalau melakukan perubahan nih, contoh ini saya mau nambah menu nih di sidebarnya ya. Nah, tinggal masuk aja menu sidebar. Masuk menu sidebar. Nah, menu sidebar mana parsial, kemudian ini sidebar ya. Nah, contoh saya mau menambahkan menu apa, nilai misalkan. Ya udah ini tinggal copy paste aja nih. Yang di sidebar nilainya kita copy, kemudian kita paste ya. Kemudian kasih nama misalkan nilai gitu. Kemudian anggap aja nanti saya udah punya controller nilai gitu ya. Nilai. Nah, maka si nilai ini nanti udah langsung muncul di semua halaman. Nah, kita lihat ya. Nih, saya refresh ya, saya ke dashboard. Tuh ya. Jadi nilai ini udah muncul nih ya. Nilai ini nih. Muncul kan nilai. Ini ikonnya nanti tinggal kalian rubah aja ya. Nah, ini di dashboard. Ketika saya klik mahasiswa, nilai pun udah langsung ada tuh. Dosen pun. Jadi intinya sidebar ini ya, ini kepake ke semua ini. Jadi karena
kita hanya ngeganti di masternya aja, nanti ke sana ngikutin gitu. Termasuk dari logo-logo atau penamaan-penamaannya seperti itu. Jadi nanti kita tinggal ganti di masternya di sini ya. Di masternya, di misalkan headernya mau diganti, ya udah nanti keseluruhannya bakal ikut ngeganti karena di view nih, di view. Nah, untuk header sidebar dan footernya itu manggil dari sini semua, dari 3 file ini ya, 3 file ini, footer, header, sama sidebar gitu. Contoh nih, saya header nih, saya kasih kata-kata gitu ya di navigasi bar sini, di sini coba. Nah, coba saya kasih misalkan trpl gitu ya. Nah, nanti bakal muncul di sini di semua menu misalkan. Tuh, trpl nih. Ya. Nih. Nih, di mahasiswa juga tuh. Jadi di semua menu tuh udah otomatis ya, seperti itu. Ya. Nilai belum dibuat, sorry. Nah, dosen, nih, mahasiswa. Jadi semua udah ini ya, udah otomatis. Jadi nanti itulah fungsinya kenapa kita perlu membuat template ya, template dan layouting. Ya, jadi ini untuk memudahkan kalian. Nanti ketika sudah ada, ya udah bikin ini footer, header, sama sidebarnya, nanti kalian tinggal fokus ke tampilan-tampilan yang lainnya. Nah, bagusnya di tampilan, kalau ada banyak, kita kelompokkan. Contoh ini, saya untuk yang menghandle mahasiswa, kita bikin folder mahasiswa. Isinya nanti ada untuk edit, ya edit mahasiswa, untuk menampilkan data mahasiswa, dan untuk menambah ini data mahasiswa. Begitupun yang dosen ini, saya bikin folder. Jadi biar enggak semuanya ngumpul pabalatak di sini gitu ya. Oke, itu ya untuk penggunaan ini, penggunaan header, ya, sidebar dan footer. Nah, nanti kalian bisa pilih ya template-nya, boleh, nggak mesti admin LTE ya, terserah mau stylenya ini. Si sidebar-nya pengen sama icon-icon kayak gini, ya udah pakai ini, kalian download yang Angular material, atau yang navigasi barnya pengen yang di atas seperti ini, ya udah kalian pakai ini yang Bootstrap responsive admin template gitu. Oke, seperti itu. Nah, misalkan nih ya, misalkan ini saya sudah membuat ya view di file dashboard.php di folder view ya. Nanti tinggal kalian panggil di controllernya. Ya. Nah, contoh di sini saya buat metode namanya dashboard, berarti nanti kalian tinggal panggil controller home ya. Tinggal panggil controller home, kemudian metode dashboard. Atau nanti mau dipindahin ke yang index, ini panggilnya ke dashboard ya bisa, biar otomatisnya nanti controller home tuh ke misalkan dashboard gitu. Bisa kayak gitu ya. Nah, nanti maka bentuknya seperti ini ya. Ini sidebar-nya ya, kemudian ini header-nya, dashboard-nya, nanti halamannya, kemudian ini footer-nya. Seperti itu. Ya, jadi nanti tinggal akses aja ya sesuai nama controller dan metodenya. Nah, kalaupun mau ini yang profile, menambahkan profile, ya udah bikin file di view profile, kemudian nanti si navigasi barnya atau sidebarnya diarahkan ke sini. Udah nanti kita tinggal panggil, maka nanti si profile akan bisa kita panggil. Seperti itu. Sampai sini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai template dan layout. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, saya buka sesi tanya jawab. Gimana semuanya? Paham? Oke. Kalau semuanya sudah pada paham, nah, biar lebih mantap, kita langsung praktekkan. Nah, silakan kalian praktekkan, tapi nih, untuk latihannya oke, kalian boleh pakai ini, yang dari PPT saya ya, langkah-langkah dari PPT saya menggunakan
template yang admin LTE. Nah, untuk tugasnya nanti silahkan kalian pakai template yang dari selain admin LTE. Contoh ini yang Angular material atau yang ini ya. Atau bahkan kalian mau nyari yang lain ya, ada banyak ya, bisa kalian download ya template bootstrap-nya. Nah, silahkan pakai. Kemudian setelah itu kalian bikin menu ya, bikin menu. Nah, ntar saya buka dulu. Bikin menu ya, navigasi dan lain sebagainya. Nah, menunya itu terdiri dari home, nanti di navigasinya tuh mahasiswa, dosen, dan nilai. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Dashboard atau home ya, mahasiswa, dosen, dan nilai. Setelah itu nanti bikin setiap itu tampilannya ya, tampilannya, kemudian silahkan bagus-bagusin aja ya, seperti apa. Nanti kontennya manual dulu aja ya, belum ngambil dulu dari database. Kemudian setelah itu nanti jangan lupa kalian ganti juga ikonnya ya, karena defaultnya masih pakai icon CI. Nah, icon ini ya, icon yang di atas ini ganti juga, silahkan. Icon yang di atas ini, kemudian nanti menunya juga silahkan icon-iconnya sesuaikan. Ya. Seperti itu. Ya, jadi silahkan langsung dicoba ya hari ini juga ya. Hari ini juga kalau ada kesulitan langsung konsultasikan ke saya, baik secara online ataupun secara offline, bebas. Yang penting dari kalian ada effort ya untuk membuat itu. Ya. Oke, itu mungkin untuk pembahasan mengenai layout dan template ya. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan sebelum nanti kita akan ngebahas mengenai model. Nah, ini akan agak sedikit tingkat kesulitannya sedikit meningkat untuk model. Oke, model. Nah, jadi untuk di model nanti kita akan sudah mulai bermain ke database. Cuman saya harap nanti kalian ini kan dulu ya, matangkan dulu yang controller sama view ya. Nah, ini materi controller dan view ini terakhir ya. Yang ini, yang template layout template ini. Ya, nanti kita sudah masuk ke materi mengenai model nih ya, untuk model. Nanti saya udah siapkan ya bagaimana nanti cara memanggil database, mengolah database, baik baik untuk insert, untuk delete, edit, dan lain sebagainya. Nah, ini udah saya siapkan ya. Nah, sebelum masuk ke sini itu dulu ya, suksesin dulu ya untuk yang barusan yang template. Oke. Nah, sehingga Pak, nanti ya gimana? nanya Pak, Ya silakan. kan kalau pakai eh, yang pakai admin LTE kan tuh pakai header footer sama sidebarnya juga. Nah, Berarti kalau pakai yang lain gitu Pak, berarti beda lah itunya headernya. sama header, sidebar, penamaannya mah bebas ya. Jadi nanti manggilnya disesuaikan. Tapi nanti sama aja, nih lihat ya. Yang lain juga ini ada headernya. Contoh ini, ada headernya. Nih ya. Ini ada headernya kan? Nih headernya ya. Kemudian sidebarnya nanti ada footernya dan ini kontennya nanti di sini. Gitu. Atau nanti sesuaikan aja dengan template yang digunakan, gitu ya. Kalau yang ini juga ada kan, nih headernya, nih headernya, ini navigasi barnya, oke, penamaannya mungkin nggak sidebar atau navigasi bar gitu ya. Dan ini nanti kontennya ya nanti di bawah si footernya, kayak gitu. Jadi disesuaikan aja ya Pak ya. Sesuaikan dengan template. Nanti lihat aja langsung si script di templatenya. Kita ambil aja, kemudian kita coba-coba sampai berhasil. Nanti kalau udah jadi template, kita akan masuk pembahasan model ya. Nah, seperti ini nanti programnya. Ya, contoh
Kalau model tuh ini kan mengambil data ya dari database. Contoh mau menambah ya nanti kita bikin fitur tambah misalkan ya. Misalkan kita masukkan NIM 2019 04 006 misalkan. Nama Fadli misalkan, alamat email fadli@gmail.com, kemudian alamat misalkan Purwakarta ya. Kemudian habis itu nanti kita submit ya, nanti harusnya langsung muncul nih ke sini ya. Fadli ya, alamat Purwakarta. Termasuk nanti fungsi untuk editnya juga nih, misalkan klik edit ya. Misalkan nih kita edit misalkan NIM-nya ini jadi 033 gitu, update. Nah, nanti jadi NIM-nya nih berubah jadi 033 ya. Ataupun delete, ya udah nanti kita bikin fungsi untuk delete, kemudian klik OK. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di bab model. Ya. Tapi ini suksesin dulu ya sebagai landasannya si template-nya. Ya gimana Jamal? Untuk sekarang kontennya masih statik ya Pak? Kontennya, maksud statiknya gimana maksudnya? Maksudnya teh ya yang kayak buat tugas yang sekarang isinya apa aja? Oh, isinya iya statik betul, nggak dari database. Jadi suka-suka aja mau ditambahan gambar, tulisan atau apa gitu. Yang penting sih, Fokus di templating aja. nah, yang penting ini nih. Yang penting kalian nanti komponen-komponen ini, header, sidebar, sama footer itu udah oke. Dibagus-bagusin. Nanti kita akan pakai seterusnya itu. Kenapa saya perlu nge-fixkan dulu tampilannya, biar nanti nggak ada kendala lagi. Kita kalau sudah tampilan sudah oke ya, si view-nya udah oke, nanti kita tinggal fokus ke yang lain seperti ini model, terus kemudian nanti validasi, login dan lain sebagainya. Intinya difixkan dulu di tampilan itu ya. Jadi nanti kita istilahnya perlahan. Jadi mana? Nah ini, jadi ini komponen ini kita harus fixkan dulu. Tiap orang kalau bisa sih punya kreasi masing-masing gitu ya. Silahkan template-nya nggak saya batasi yang saya sediakan. Kalian boleh juga cari yang bagus gitu ya. Karena ada banyak ya, ada puluhan template yang bisa kalian manfaatkan ya. Template Bootstrap ya. Jadi nanti keywordnya kalau mau nyari template Bootstrap, template dashboard Bootstrap gitu ya. Jadi nanti akan ada banyak yang bisa kalian manfaatkan. Ada lagi silakan kalau yang mau ditanyakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Jadi untuk minggu ini ringan aja ya. Nggak tahu nih buat kalian ringan apa enggak ini ya. Kalau menurut saya ini sangat ringan banget. Jadi nanti kalian tinggal ikuti ya cara penggunaan bikin template ya secara parsial, headernya, sidebarnya, footernya, kemudian nanti tinggal panggil aja ya komponen-komponen yang kalian butuhkan gitu. Kalau ada kesulitan nanti langsung ya konsultasikan ke saya, nanti saya bantu gitu. Kalau udah oke ini si rumahnya ini ya, nanti kita akan masuk ke ininya ya, ke model ya. Nanti ini model kemungkinan kita 2 pertemuan lah. Jadi pertemuan 6 sama 7 kita bahas model, 8 itu kan udah UTS. Nah, ini untuk materinya udah saya sediakan juga, nanti tinggal saya upload ini materi yang model udah saya sediakan mulai dari insert, delete, edit sampai nanti ke delete ya. Oke. Itu mungkin untuk pembahasan kita hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak. Ya, Fadli. Ini yang dari yang footernya itu bikin file baru. Yang footer maksudnya semua kan bikin file baru, header, sidebar, nama footer juga kan bikin file baru. Oh gitu. Ini nih. Jadi di sini kan ini bikin file baru kan? Nih, bikin file baru. Nanti di view ya. Di view ya,
kan nanti di app, di view, kan ini tempat kalian bikin tampilan ya. Nah, nanti bikin kalian satu folder untuk menampung ini, 3 ini. Sebenarnya nggak bikin folder pun nggak apa-apa, cuman nanti biar rapih aja sih di view-nya, biar nggak segala ada gitu ya. Jadi misalkan nama foldernya komponen gitu. Kemudian nanti di dalamnya bikin 3 file ini, footer, header, sama sidebar. Ya. Ini untuk footernya, untuk headernya, ini untuk sidebar atau navigasi bar atau apalah, penamaan bebas. Yang penting kalian bisa memahaminya gitu. Kemudian nanti isi ketiga komponen ini. Setelah diisi ya, nanti ketika kalian membuat tampilan-tampilan itu tinggal panggil aja. Contoh kayak gini ya, ini cara manggilnya nih. Tinggal panggil aja nih si header, kita panggil. Jadi kita nggak usah bikin header ya di tampilan di page yang akan kita buat. Misalkan kalian membuat page about gitu, profile, nggak usah bikin header, tinggal panggil aja nih. Panggil header. Kemudian yang navigasi barnya atau sidebarnya panggil. Nah, kemudian ini isinya ya, isi dari halaman yang kalian buat, kemudian nanti tinggal footernya kayak gitu. Yang pasti kalian harus benar untuk ini ya, untuk yang pertemuan ini, kalian harus benar-benar memahami kelas-kelas yang di Bootstrap-nya ya, harusnya itu di web 1 udah kalian ini ya. Kalau lupa ya, tinggal buka-buka lagi seperti penggunaan atau pemanggilan kelas-kelas Bootstrap-nya. Gitu ya. Sekalian kalian nge-reminder yang materi Bootstrap di semester 3 ya. Seperti itu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Ya. Pokoknya ingat ya, wajib jadi nih tampilannya ya. Biar minggu depan kalian udah settle, tinggal fokus ke database-nya, pengelolaan database-nya ya, ke modelnya. Ini materi terakhir kita mengenai view ya, mengenai view. Jadi nanti kita bisa fokus ke ininya, ke modelnya. Karena kalau tampilan ininya belum oke, ya nanti ininya ya, mana? Tampilan ininya belum oke, nanti ya takutnya nanti repot juga ketika mau terjun ke modelnya. Jadi fixkan dulu ini tampilannya, biar nanti bisa mempraktikkan yang selanjutnya. Sama terakhir, oh iya, mengenai router, masih ada yang banyak yang keliru ya. Jadi router itu ya intinya nggak usah banyak-banyak bikinnya. Jadi router itu, mana routers. Nah routers itu ya cukup satu aja ya, mana. Nah routers itu cukup satu aja. Jadi ketika manggil localhost 880 mau diarahkan kemana ya. Contoh di sini ya, ketika manggil garis miring atau localhost titik 2 80 garis miring, yaitu nanti manggilnya ke sini, udah cukup untuk memanggil awal aja. Atau mau diarahkan si root-nya itu pemanggilan awalnya ke halaman mana, ya udah diatur aja di sini. Atau bisa juga nih, jadi kan otomatis default metodenya itu indeks ya. Tanpa kita tuliskan indeks itu kita udah bisa memanggil indeks. Ini bisa juga diganti nih. Ini defaultnya ke indeks, ini defaultnya ke home ya. Bisa diganti, ini defaultnya misalkan ke controller mahasiswa MHS atau ke controller dosen, ya udah nanti ini kita ganti. Jadi ketika kalian buka localhost titik 2880 nanti akan mengarahnya ke controller dosen atau mahasiswa atau profile atau bot, terserah gitu. Jadi nanti intinya untuk yang router itu cuma disetting, nggak banyak bersinggungan ke sini sih, nanti hanya dipakai di case-case tertentu gitu ya. Itu untuk yang router, tambahan aja sih untuk mengingatkan. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Silakan langsung kalau bisa selesai mata kuliah yang ditutup langsung kalian praktekkan. Biar kalau ada error, gagal atau belum paham nanti bisa langsung kalian konsultasikan dan tanyakan ke saya ya. Oke, nanti pakai template. Oke, untuk awal mula pakai template admin LTE dulu gitu ya. Untuk latihan selanjutnya nanti kalian pakai template yang lain. Coba ya untuk mengasah pemahaman kalian juga dalam penggunaan template dan layoutingnya.
Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan kali ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.